Selamat siang semuanya. Halo. Halo, selamat siang, Mbak. Oke. Kita lanjut ke bagian ini ya, bagian vektor eigen dan nilai eigen, ya gitu ya. Jadi berdasarkan ini ya, itu terdiri dari ini ya, terdiri dari apa itu matrik ya dengan dimensi n kali n di sini. Kemudian di sini juga ada vektor ya. Nah sebenarnya x ini merupakan vektor eigen gitu ya. Kemudian lambda ini merupakan nilai eigen seperti itu. Nah ini kalau saya pindah ruas ke kanan gitu ya, itu jadinya seperti ini. Ax min lambda i x sama dengan nol gitu ya. Di mana di sini eh, I itu merupakan matrik identitas ya. Atau juga saya bisa tuliskan ini seperti ini. A min lambda i sama dengan nol seperti ini. Ya, ini terkait dengan eh, vektor eigen dan nilai eigen. Ya, seperti itu. Jadi itu asal muasalnya itu dari sini, dari persamaan AX sama dengan lambda X. Ya, di mana X-nya ini tuh merupakan vektor eigen, sedangkan lambda ini merupakan nilai eigen. Seperti itu. Ya, nah jadi tahapan di awal itu ya, itu mula-mula kita mencari ini, mencari nilai eigen dulu. Jadi dari nilai eigen, yaitu nanti mencari vektor eigen. Nilai eigen itu masukkan vektor eigen. Itu ya, vektor eigen. Nah, nilai eigen itu cara cara mencarinya gimana? Itu dengan cara determinan dari bagian ini. Itu determinannya itu itu berapa? Determinan dari A min lambda I sama dengan nol. Ya, jadi dicari dulu determinannya seperti itu. Nah, baru setelah didapat apa itu nilai eigen ya, yang lambda ini. Ya, jadi nanti dari determinan ini tuh nanti diperoleh yang disebut dengan ini, apa itu persamaan karakteristik. Karakteristik. Dari persamaan karakteristik itu nanti diperoleh nilai eigen. Lambdanya itu berapa? Nanti kita coba di ini ya, di latihan soal gitu ya. Nah, setelah didapat nilai eigen itu nanti dimasukkan ke persamaan ini lagi. Nah, ini nanti kan dari persamaan karakteristik itu diperoleh nilai eigen kan. Nilai eigen. Nah, dari sini itu nanti dimasukkan ke sini. Ke persamaan A min lambda X sama dengan nol. Nah, dari sini nanti diperoleh vektor eigen ini X-nya. Ya, jadi vektor eigen itu X-nya. Nanti diperoleh seperti itu. Ya, jadi gitu tahapannya ya. Jadi mencari nilai eigen dulu, kemudian vektor eigen, baru eh, nilai eigennya itu nanti dimasukkan ke bagian persamaan ini diperoleh vektor eigennya. Dan jadi nilai eigen itu diperoleh dari determinan dari bagian yang ini. Determinan ini sama dengan nol gitu. Gitu. Nah, sebenarnya determinan A min lambda I sama dengan nol ini itu merupakan persamaan karakteristik sebenarnya. Ini persamaan karakteristik. Nah, di dalam persamaan karakteristik itu nanti diperoleh semacam nilai eigen seperti itu.
Itu ya, itu. Dari nilai eigen kemudian vektor eigen baru, sorry, dari nilai eigen kemudian ke vektor eigen, di mana nilai eigen itu diperoleh dari determinan. Determinan dari A min lambda I sama dengan nol. Nah, di mana determinan A min lambda itu merupakan persamaan karakteristik. Nah, nanti dari persamaan karakteristik itu diperoleh suatu nilai eigen. Nah, nilai eigen itu nanti dimasukkan ke persamaan ini, yaitu diperoleh sebuah ini, persamaan, sorry, diperoleh nanti vektor eigen. Gitu ya. Jadi gitu ini ya, tata lengkapnya gitu ya. Coba. Nah, ini disebut dengan persamaan karakteristik itu seperti ini sebenarnya, bagian ini. Ini sebenarnya persamaan karakteristik yang bagian ini. Ya, ini sebenarnya ini itu diperoleh dari determinan tadi, determinan dari A min lambda I sama dengan nol. Jadi determinan ini kalau dijabarkan itu diperoleh persamaan karakteristik seperti ini. Ya, kalau dijabarkan gitu ya. Oke. Nah, ini misalkan saya ambil ini ya, latihan soal. Jadi misalkan ada matriks 1 min 1 1 3 gitu. Ya, saya tulis ulang di sini di bagian ini ya nanti ya. Set ini ya, saya tulis buat di sini. Oke, bagian sini ya. Eh, Bentar ya. Tadi kan matriksnya itu A sama dengan itu ya, sama dengan ya 1 min 1 1 3. Ini matriks A tadi, itu ya, matriks A. Ini matriks A-nya. Oke. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus yang tadi, itu kan ada rumus A min lambda I, ya, X sama dengan nol seperti ini, ya kan? Nah, kita masukkan aja A min lambda I itu jadinya seperti ini. Tadi yang tahap mula-mula kan mencari nilai eigen kan? Nilai eigen dulu. Tahap awal ya, nilai eigen. Nilai eigen. Nah, nilai eigen itu diperoleh dari determinan dari ini. Determinan dari matriks A min lambda I. Ya, atau juga bisa, saya kan simbol dari determinan itu kan garis tegak gini ya. A min lambda I. Itu sama dengan nol. Ini nilai eigen dulu dicari. Nah, kalau kita ini apa itu? Kalau kita cari yang bagian ini, bagian yang ini ya, tuh, itu kan berarti kan nilai ini saya ini ya, di bagian sini ya, teruskan ya. A min lambda I itu kan jadinya gini, matrik 1 min 1 1 3 dikurangi lambda, I-nya itu kan matrik identitas, jadinya 1 0 0 1 seperti ini. Ya, jadi kalau saya jabarkan lagi itu jadi seperti ini, 1 min 1 1 3. Oke. Kemudian eh,
min lambda nol nol lambda. Ini ya. Oke. Atau juga bisa saya jabarkan, itu jadi seperti ini. Sama dengan satu min lambda min satu satu 3 min lambda. Ini. Ya, sampai sini paham ya. Jadi ini, bagian ini, yang bagian dalam ini, ya saya tuliskan itu seperti ini. Jadi matrikanya tadi kan diketahui, yang bagian ini. Dikurangi lambda, I-nya itu matrik identitas. Dengan dimensi 2 kali 2 gitu ya. Nah, setelah ini itu kan tulis seperti ini. Jadi lambda kali satu kan lambda nol nol. Lambda kali nol kan nol gitu ya. Jadinya seperti ini. Nah, determinan dari ini yaitu seperti ini determinannya. Satu min lambda. Jadi terus saja di sini. Jadi eh, tadi kan satu min lambda min satu satu 3 min lambda. Jadi gini. Jadi determinan dari satu min lambda itu kan. Kemudian tadi apa lagi? Min satu satu 3 min lambda. Gini ya. Tadi kan diperoleh seperti ini. Apa itu? Nilai dari nilai dari apa itu? Matrik yang ini ya, yang ini itu kan seperti ini bentuknya. Nah, setelah didapat seperti ini, ya seperti ini, didapat seperti ini, itu determinan dari ini, dari matrik ini, dicari determinannya. Ya, yang itu seperti ini determinan. Nah, determinan ini kan mudah ya cara mencarinya. Jadi ini kalikan ini, dikurangi ini, gitu. Jadinya apa? Satu min lambda, 3 min lambda, minus, minus minus kan jadinya plus, gitu ya. Seperti ini. Ya, nah ini kalau dijabarkan jadinya apa? Sorry, 3 min lambda min 3 lambda plus lambda kuadrat plus satu. Gini. Jadinya lambda kuadrat min 4 lambda ini ya. Kemudian plus 4 ini ya. Nah ini kalau saya jabarkan kan jadinya gini. Min lambda min 2 kuadrat. Itu sama dengan 0 di sini. Nah tadi kan determinan dari ini itu sama dengan 0. Artinya kan lambda satu lambda 2 itu sama dengan 2. Ya kalau dicari akarnya gitu ya. Nah sebenarnya bagian ini itu disebut dengan persamaan karakteristik yang tadi. Karakteristik. Karakteristik. Ya persamaan karakteristik. Gitu ya. Nah jadi sebenarnya persamaan karakteristik itu diperoleh dari determinan dari ini. Determinan dari
matrik yang tadi nih, matrik yang apa itu yang ini, yang diperoleh di awal gitu, gitu, ya. Nah, itu nanti diperoleh segini, eh, determinan dari ini itu berapa, gitu ya, nilai determinannya. Oke, nah setelah didapat gini, ya nilai eigen ini namanya kan nilai eigen, nilai eigen, oke, nilai eigen, ya. Nah sebenarnya kan apa itu, kalau kita tuliskan kembali ya tadi, tadi kan rumusnya gini ya, eh itu A, sorry, A min lambda I X gitu ya, sama dengan nol. Nah, tadi kan kita yang bagian ini kan sudah dapat nih, dapat apa? Dapat matriknya gitu kan. Itu kan seperti ini matriknya. Satu min lambda min satu, satu, tiga min lambda. Ini dikalikan dengan X, itu X1 dan X2. Gini. Sama dengan nol. Gini. Jadi setelah dapat nilai eigen ini, yaitu lambda satu lambda 2, ini kayak semacam mencari akar dari persamaan ini sebenarnya. Persamaan yang ini. Cari akarnya. Nah, itu nanti diperoleh nilai eigen. Itu sama dengan 2 di sini. Ya. Nah, setelah diperoleh nilai eigen ini nanti dimasukkan ke persamaan ini. Ke persamaan yang ini. Dimasukkan. Nah, karena akar dari lambda tadi itu, lambda satu lambda 2 itu ini, sama, itu kembar. Ya. Jadi persamaan karakteristik yang tadi yang ini, yang bagian ini, ya yang bagian ini itu memiliki akar kembar. Yaitu lambda satu lambda 2 itu sama dengan 2. Seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan aja. Kalau misalkan lambdanya itu 2, ya jika jika gitu ya, lambdanya itu sama dengan 2, ya, maka diperoleh ini, eh, min satu. Ini kan satu satu minus satu minus 2 kan jadinya min satu. Kemudian di sini min satu, ini satu, 3 kurangi 2 itu satu. Jadinya seperti ini. X1, X2 sama dengan 0. Seperti ini. Ya gitu ya. Oke. Nah, bagian ini kalian sudah pernah mengenal terkait dengan augmented matrix. Itu di metode matematika kayaknya. Oh, kok di matematika sih apa sih? Saya lupa. Pertemuan pertama kalau nggak salah ya. Di mata kuliah ini saya lupa dengan Bu Dwi ya. Nah, ini kan kalau dijadikan augmented matrix, itu kan jadinya seperti ini. Min satu, min satu, satu, terus, terus ya. Ini ya. Min satu, min satu, satu, satu. Ini. Nah, nol ini kan ditaruh di sini setelah garis putus-putus gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan baris elementer ya, sini ya. Nah,
kelihatan ya. Nah ini, sorry. Jadi ini dijadikan augmented, apa itu, augmented matrix, augmented ya, bagian ini. Oke. Nah ini kan dengan menggunakan operasi baris elementer ya, itu kan jadinya ya yang bagian baris satu ditambah baris kedua ya, itu jadinya min satu, min satu, nol, nol, gini ya, menggunakan operasi baris elementer. Oke. Ya, jadi setelah didapat seperti ini ya, itu gini. eh, Ya ini kalau misalkan mau di apa itu dikalikan, misalkan minusnya ini mau di ini ya dikalikan minus gitu ya. Jadi minus satu dikalikan dengan baris pertama. Gini. Misalkan minusnya mau di apa itu mau dihilangin gitu ya. Itu kan jadinya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Satu, satu, nol, nol. Gini. Jadi seperti ini. Ya. Nah ini kalau saya kembalikan lagi ke bagian yang awal tadi yang ini ya, yang bagian bentuk ini gitu ya. Setelah setelah di apa di operasi baris elementer, ya jadi ini kan proses baris elementer sebenarnya. Proses yang bagian sini. Ya dari sini ke sana, ya itu sebenarnya kan operasi baris elementer atau OBE gitu ya. Operasi baris elementer gitu kan. Nah ini kalau misalkan bagian ini, bagian yang ini ya, ini saya kembalikan lagi ke awal ya. Maksudnya itu kan jadi seperti ini. Eh, satu, jadi seperti ini. Satu, satu, nol, nol, X1, X2 sama dengan nol, nol, dua. Ya, didapat seperti ini. Nah, kalau seperti ini, jadinya kan apa itu? Jadinya kan ini, ya, ini kan X1 plus X2 sama dengan nol seperti ini. Ya kan ini kalau kalau dikalikan gitu ya ini ya. X1 jadi perkalian matriks yang bagian sini sama bagian sini. Oke. Ya. Nah, jadi kalau misalkan saya pindah ruas X2, jadinya kan X1 itu sama dengan minus X2.
dua seperti ini ya, seperti ini. X1 sama dengan minus X2. Nah, X2 itu menurut kalian itu kan apa? Kan sembarang nilai kan ya, X2. Jadi S2 ini kalau saya misalkan ya, misal ya X2 sama dengan T, di mana T ini merupakan sebarang variabel ya. Sebarang variabel T itu anggota dari bilangan realnya ya. Nah, kalau misalkan S2 sama dengan T, artinya kan X1 itu sama dengan minus T. Ya kan? Soalnya dari hubungan dari sini, ada hubungan seperti ini. Nah, eh, kalian kan di, di apa itu hal terkait dengan sistem persamaan linear ya, itu gini sistem persamaan linear gitu ya. Itu biasanya kan disimpulkan dengan AX sama dengan B gini. Nah, biasanya kan nilai dari B ini kan itu diketahui. Ini diketahui. Ini juga diketahui. Ini berupa matrik ya. Ini berupa vektor biasanya yang B. Ini diketahui. Ini sistem persamaan linear ya. Nah, kan sebenarnya kan dari persamaan ini itu kan sebenarnya kan mencari nilai X-nya kan sebenarnya. Nah, nilai X-nya itu sama dengan A inverse kalikan dengan B. Seperti ini cara mencarinya. Ya, seperti itu. Cara mencarinya seperti itu ya. KNS. Oke. Nah, begitu pula dengan ini. Berarti kan yang bagian ini itu mencari X1 S2-nya kan. Nah, tadi kan diperoleh seperti ini. X1 ditambah S2 sama dengan 0 gitu kan. Jadinya X1 sama dengan min S2. Nah, jadi solusinya itu seperti ini solusinya. Solusinya yaitu gini. Solusinya itu X1, X2 itu sama dengan apa? Min T, T di sini. Atau juga bisa keluar min satu, satu, di sini T. Seperti ini. T-nya kan bisa keluar variabelnya. Ya ini solusinya seperti ini. Gitu ya. Nah ini solusi dari X1, X2. Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi dari bagian ini itu diperoleh seperti ini ya. Nanti jadi yang jadinya S1 sama dengan min S2. Artinya kan S2 itu sebarang nilai kan ya. Jadi bisa 0, bisa satu gitu ya. Nah, jadi X1 plus S2 itu kan sama dengan 0. Dia itu kan yang menyebabkan dia itu sama dengan 0 itu bisa jadi X1 dan S2 itu sama-sama 0. Itu akan menghasilkan nilai 0. Ini kan sama dengan 0. Atau X1 sama dengan minus dari X2-nya. Itu juga sama dengan menentukan sama dengan 0. Itu. Jadi sebenarnya X2 ini merupakan sebarang nilai, bisa 0, bisa akar, bisa seper gitu ya. Itu S2. Makanya saya disimpulkan sini seperti ini. S2 itu sama dengan sebarang nilai itu yang merupakan anggota dari bilangan realnya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan S2 itu sama dengan T, kalau masukkan ke sini, artinya kan X satunya itu sama dengan minus T. Ya, jadi dari sini, masukkan ke sini. Ya kan? Nah, itu jadi solusinya seperti ini, sama dengan min T, T, sama dengan min satu satu. Ini. Ya. Nah, sebenarnya vektor Regen itu yang mana sih? Vektor Regen. Vektor Regen itu sebenarnya yang ini vektor Regen. Ya. Jadi kalau misalkan saya tuliskan gini itu seperti ini. Jadi vektor eigen ya, vektor eigen untuk nilai
Nilai eigen tadi kan lambda. Nilai eigen lambda sama dengan 2 adalah ini nilai eigennya. Min satu satu. Ini nilai eigen. Ini nilai eigennya. Jadi yang diambil itu yang bagian nilai ini. Bukan, jadi variabelnya yang dikeluarin gitu. Yang diambil bagian sini. Min satu dan satu. Gitu. Jadi gitu ya cara mencari. Nah, untuk ngecek apakah vektor eigen yang kita peroleh itu sesuai atau enggak gitu. Itu cara ngeceknya tuh begini, dikembalikan lagi ke ini AX sama dengan lambda X. Dikembalikan ke sini lagi. Ya, misal nih kita kan sudah dapat vektor g-nya itu X gitu ya. Nah, jadi saya teruskan sini ulang ya. X-nya itu sama dengan min satu satu. Nah, tadi A-nya kan itu sama dengan, A-nya tadi sama dengan berapa tadi A-nya? 1 min satu satu 3. A-nya itu satu min satu satu 3. Ini nilai A-nya. Vektor G-nya ini kita peroleh seperti ini. Nah, kita cara ngeceknya itu dengan ngecek menggunakan persamaan ini, ngeceknya. Yang persamaan yang ini dicek. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan ini itu jadinya seperti ini. A kalikan X itu kan sama aja dengan satu min satu satu 3 kalikan dengan min satu satu. Seperti ini. Ya, ini kan jadinya kan sama dengan 0 ya sini ya. Nol, bentar, bentar ya. Bentar, bentar, ya. Oh, sorry, ini bukan 0. Min 2 ya di sini. Min 2. Ini min 2. Kemudian di sini itu 2 di sini. Ya kan? Nah, nilai X yang ada di sini dengan X yang ada di sini itu sama nilainya. Nah, ini kalau saya jabarkan lagi, itu sama dengan 2 dikalikan dengan min satu satu gini. Nah, artinya kan yang bagian ini itu kan nilai eigen di sini. Ini nilai nilai lambdanya itu nilai eigen sini. Ya, ini nilai eigennya. Ya, jadi gitu. Cara ngeceknya itu gitu. Kalau misalkan vektor eigen yang ini itu sama, apa maksudnya kalau dicek ke sini itu sama gitu ya. Itu berarti dia itu benar vektor eigen yang dicari gitu ya. Seperti itu. Ya. Ayo, kemana kamu? Ya, jadi kita kan kalau misalkan ada ini, ya, apa tuh pertanyaan. Jadi gitu ya. Jadi saya ulangi lagi tuh nilai eigen itu
Ya, itu diperoleh dengan cara menentukan determinan dari ini, dari apa itu yang bagian ini, determinan dari ini, dari matrik A min lam A minus lambda I, dari bagian ini ya. Itu ya cara mencarinya ya. Oke, kemudian di bagian jadi gitu mau dalam mencari apa itu vektor itu bisa menjadi eigen. Ya, satu bisa. Nah, kemudian ini yang nomor B gitu ya. Nah, kemudian yang B itu sama, sama seperti yang tadi ya caranya. 10, 5, 6, 26, 3, oke. Oke, kita bikin halaman baru ya. Oke, tadi B-nya kan B-nya itu sama dengan B-nya itu sama dengan 105 gitu ya. 020303 seperti ini. Ini untuk yang matrik B gitu ya. Nah, sama persis dengan yang tadi itu dengan mencari determinan dari ini. Determinan dari A minus lambda I. Sama dengan nol.
gitu ya. Nah, jadinya sama presiden tadi ya, ini kan bagian yang ini ya. Kalau bagian yang ini, itu kan kalau saya langsung tulis ya, jadi seperti ini. 1 min lambda 0,5, kemudian 0,2 min lambda 0. Nah, sini ada 3, 0, 3 min lambda seperti ini. Ini sama eh, dengan menggunakan ini ya, menggunakan apa itu? Sarus itu nggak apa-apa ya. Jadi yang sarus yang perkalian yang gini loh, yang ini terus ini ditambah terus ini juga bagian sini terus di apa eh, dikurangi dengan nilai yang di sini itu ya. Itu dengan menggunakan aturan sarus gitu. Oke. Atau juga kalau pengen gampang ya, itu menggunakan ini apa itu ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor gitu ya. Ekspansi kofaktor. Nah, cara mencari ekspansi kofaktor itu gimana? Itu saya sih sudah ini juga ya pernah dapat terkait dengan ekspansi kofaktor ya. Jadi ekspansi kofaktor tuh cari ya faktor pengali yang sekiranya itu apa istilahnya lebih sederhana ya. Kalau kalau misalnya gini ya, kalau saya memilih bagian ini ya, berarti kan nanti kan ada ini ya. Jadi nanti ada dua, dua apa itu dua kofaktor gitu ya. Ya itu kan agak lumayan panjang gitu ya. Tapi kalau saya memilih yang ini, bagian ini, ya berarti kan nanti yang ditutup tuh bagian sini, bagian ini dan bagian ini. Itu dia kita pandang, gitu ya. Itu kan di aturan kofaktor gitu kan, matrik ekspansi kofaktor. Berarti nanti menggunakan ini cek lagi ya, ekspansi kofaktor, itu ya. Nah kalau misalkan saya ambil ini 2 min lambda itu kan jadi seperti ini, 2 min lambda. Nah karena 2 min lambda itu berada di posisi baris kedua dan kolom kedua, artinya kan dia genap. Baris ditambah kolom artinya genap. Kalau udah genap berarti kan dia positif. Bagian sini maksud saya. Bagian bagian sini kan ini bisa positif, bisa negatif atau negatif. Tergantung ini posisinya. Kalau posisinya dia di apa itu baris pertama, sorry, baris kedua dan kolom kedua. Berarti kan kalau dijumlahkan jadinya dia positif. Genap kan maksudnya. Jadinya positif gitu. Itu ya. Nah, ini kalau saya menggunakan ini aturan yang ekspansi kofaktor, itu kan berarti kan yang ini kan nggak dipandang yang bagian ini sama bagian ini. Bagian ini kan nggak dipandang. Yang sisa tuh ini, dan ini yang tersisa. Nah, artinya di sini kan yang tersisa kan jadinya determinan dari 1 min lambda, ini 5, kemudian 3, ini 3 min lambda. Ini ya, ekspansi, saya ekspansi kofaktor ya. Nanti kalian bisa apa itu cek lagi gitu ya. Nah ini kan kalau saya jabarkan lagi ini seperti ini 2 min lambda seperti ini. Ya. Kemudian determinan dari ini.
Ya, sama persis dengan yang tadi determinannya. Itu kan satu min lambda kalikan dengan 3 min lambda dikurangi dengan 15 gini, ya kan? Kemudian apa itu dijabarkan lagi jadinya gini. 2 min lambda ya. Jadinya kan lambda kuadrat eh, min 4 lambda ya. Kemudian plus 1 min 15 ini. Benar nggak? Min 15. Sorry, ini 3 ya. Sorry, ini 3. 3. Saya jabarkan lagi jadinya 2 min lambda. Lambda kuadrat min 4 lambda. 3 kurangi min 5 kan jadinya min 12. Gitu. Gini. Sorry, gini ya. Jadinya. Nah, kalau saya jabarkan lagi itu jadi seperti 2 min lambda. Lambda apa itu? eh, Bentar, plus 2 ya. Plus 2. Iya, plus 2 sama lambda min 6. Gini. Ya, akar dari ini. Ya, jadinya ini. Yang dapat 2 ini. Gitu ya. Nah, jadinya kita kan punya lebih dari satu nilai eigen. Nilai eigennya itu apa aja? Nilai eigennya itu lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan apa itu? 6, ya. Lambda 3 itu sama dengan min 2. Ini sama dengan 0 ya. Aturan yang tadi yang determinan itu ya. Ya, nah ini aturan yang ini. Maksud saya aturan yang ini. Sorry, yang ini. Saya aturan yang ini. Ya gitu ya. Determinan. Sama dengan 0. Ini juga gitu berlaku. Sama dengan 0. Nah, jadi diperoleh lambda 1 2 lambda 2 6 lambda 3 min 2 seperti itu. Nah, ini nanti sama persis dengan yang sebelumnya. Nah, tadi kan kita sudah dapat persamaan ini ya, persamaan yang ini, yang apa? Yang bagian ini ya, bagian ini ya, bagian ini, yang bagian yang saya lingkari ini ya. Itu kalau saya tuliskan lagi itu seperti ini. Jadi kalau saya tuliskan kembali itu dia seperti satu menambahkan. Ya, jadi A min lambda I identitas yang berintegritas kalikan dengan X sama dengan 0. Nah, itu kalau saya teruskan lagi yang bagian atas itu seperti ini. Apa itu? 1 min lambda 0,5 ya. Kemudian 0, 0, ini 2 min lambda, ini 0 ya gitu ya. Kemudian ini 3, 0, 3 min lambda. Nah, ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan X, X1, X2, X3. Ini sama dengan 0, 0, 0. Gini. Ya. Jadi dimasukkan satu-satu. Kalau misalkan apa itu, misalkan yang lambda satu, dan itu seperti apa sih nilainya? Itu dimasukkan gini. Nah, jadi ada 3 yang harus dicari. Itu ya. Jadi yang bagian lambda, sorry, yang bagian lambda satu sama dengan 2. Nah, itu seperti apa hasilnya? Seperti ini. Satu minus 2 kan min satu. Kemudian 0, 5, 0, 2 minus 2 0, 0. Kemudian 3 0 1 seperti ini nilainya. Ya,
X1, X2, X3. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk lambda 2. Nah, cara mencari X1, X2, X3 itu dengan cara ini apa itu? Menggunakan operasi baris elementer tadi. Seperti yang tadi. Ya. Jadi ini diubah dulu ke dalam bentuk augmented matrix yang bagian ini. Dan ini diubah dulu ke dalam bentuk augmented matrix. Ini augmented, sorry, begini. Ini diubah dulu ke dalam bentuk augmented matrix. Yaitu berupa apa? Seperti ini. Min 1, 0, 5, 0, 0, 0, 3, 0, 1. Ya, nolnya gini, augmented matrix. Kemudian dengan menggunakan ini namanya augmented matrix. Ya, ini augmented matrix. Augmented matrix. Oke. Nah, dengan menggunakan operasi baris elementer gitu ya, yang sebelumnya ya, itu jadinya seperti ini. Tiga, ya, tiga baris satu, ya, B1 ditambah dengan baris ketiga. Ya, itu menghasilkan, ya, jadi yang bagian ini, yang bagian bagian yang ini, ya, bagian yang ini itu dikalikan dengan tiga kemudian ditambah ini di bawahnya. Jadinya apa? Jadinya itu seperti ini. Min 1, 0,5, kemudian 0,00, kemudian jadinya 0 ya benar ya. Kemudian di sini jadinya 0, 5 kali 3 kan 15, ditambah B3. B3 itu satu bagian sini. Jadinya 16 di sini. Ini. Ini menggunakan operasi baris elementer. Kayak gini. Nah, kemudian kalau pengen disederhanakan lagi ya boleh. Misalkan yang bagian ini kita perkecil. Jadi 1/16 ya, itu dikalikan dengan baris ketiga. Jadi keseluruhan baris ketiga ini ya itu dibagi dengan 1/16. Jadinya apa? Ini seperti ini. Eh, Jadi 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Jadinya seperti ini. Ya kan? Kemudian disederhanakan lagi boleh dengan cara gini. Baris ketiga itu dikalikan dengan -5 ya, baris ketiga. Kemudian ditambahkan dengan baris pertama ya. Jadi baris yang ini keseluruhan itu dikalikan dengan -5 ditambah dengan baris pertama. Nah, jadinya apa? Ya, jadinya itu seperti ini. X1, 01, 000, 001. Ini. Ini seperti ini. Itu ya. Nah, ini kalau, sorry, ini bukan satu tapi nol.
Soalnya kan tadi sudah bagian ini ya, satu kalikan min 5 bagian sini, kemudian ditambahkan ini, jadinya nol. Di bagian situ nol. Di bagian sini tuh nol. Itu ya. Nah itu kalau saya kembalikan lagi ke bagian yang tadi ya, itu seperti ini nanti bentuknya. Min satu nol 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 satu dikalikan dengan X1 ya, bagian sini ya, X2 X3 seperti ini. Sama dengan nol 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 gini ya. Artinya di sini kan ada min satu X ya, satu sama dengan nol, ada satu kalikan X3 sama dengan nol di sini, ya kan? Nah, yang belum apa S2-nya. Nah, S2 di sini itu kan nol kalikan X2 sama dengan nol. Bagian sini. Ya, nol kalikan S2 kan sama dengan nol. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau ada bentuk seperti ini, ya, kalau ini kan jelas. Kalau ini kan jelas, kalau yang bagian ini. Kalau ini kan ya, min satu kali X1 kan jelas. Apa, hasilnya kan S1 sama dengan nol. Kalau S1 kalikan S3 kan jelas juga. Maka S3 itu sama dengan nol. Ya. Jadi satu dikalikan dengan variabel X3 itu pasti X3-nya itu sama dengan nol. Kemudian ini juga minus satu kalikan X1 sama dengan nol, maka dipastikan bahwa X1-nya itu harus sama dengan nol. Nah, yang menjadi pertanyaan seperti ini, kalau nol kalikan X2, X2-nya itu apa kira-kira? Kira-kira. Coba saya ada pertanyaan. Kalau misalkan min satu kalikan X1 sama dengan nol, itu akan dipastikan X1-nya sama dengan nol. Kalau satu kalikan X3 sama dengan nol, kan dipastikan X3-nya sama dengan nol. Kalau nol kalikan X2 sama dengan nol, S2-nya berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kira-kira S2-nya itu apa?
yang bisa jawab kira-kira S2-nya itu apa? Kira-kira apa S2-nya? Kalau 0 kalikan S2 sama dengan 0, S2-nya kira-kira apa? Bisa semua angka, Pak? Iya, benar. Iya. Jadi S2-nya itu semua angka. Misalkan variabel apa gitu ya. Saya namakan eh, T gitu ya. Di mana T ini merupakan anggota dari bilangan realnya. Ya, jadi gitu. Jadi S2 itu untuk semua nilai. Semua nilai. Nah, maka di sini kalau kita simpulkan solusinya adalah X1, X2, X3 itu sama dengan 0, T, 0, 0, 1, 0. Ini kalikan dengan T. Nah, jadi, kalau sini terus terang ya, jadi vektor eigen ya dari nilai, sorry, ke atas ya, dari nilai eigen lambda. Tadi lambdanya itu berapa? Lambdanya sama dengan 2 ya, lambdanya sama dengan 2. Misalnya 2 adalah gini, eh, 0, 1, 0. Nah, ini merupakan vektor eigen. Vektor eigen dari nilai eigen lambda sama dengan 2. Nah, ini tiap nilai eigen tuh memiliki vektor eigen sendiri. Gitu. Terkadang ada juga satu nilai eigen itu memiliki dua vektor eigen. Itu juga bisa. Seperti itu. Ya. Nah, untuk yang lambda yang lain, yang apa itu, yang nilai lambda, maksudnya nilai 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 eigen yang lain itu juga bisa dengan cara dicari yang sama, dengan cara yang sama gitu ya. Jadi yang ini itu juga bisa dicari dengan cara yang sama. Yang ini, ya. Seperti itu. Caranya sama persis dengan yang lambda sama dengan 2. Itu tinggal dimasukkan ke bagian ini, dimasukkan ke bagian ini, ya, ke bagian ini. Kemudian dengan menggunakan operasi baris elementer, ya, seperti ini, diperoleh. Jadi diubah ke dalam bentuk augmented matrix kan ya. Dan tujuan dari augmented matrix kan itu sebenarnya kan ingin mencari ini solusi dari ini sebenarnya. Makanya diubah dulu ke dalam bentuk augmented matrix. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan operasi baris elementer, ya, itu diperoleh seperti ini. Nah, ini nanti dikembalikan lagi ke dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk seperti ini. Dikembalikan lagi. Ya, jadi diperoleh solusi nanti seperti ini solusinya. Nah, jadi seperti ini. Vektor gennya itu yang bagian nilai ininya vektor gennya, nilai yang bagian ini. Ini vektor eigen namanya. Nah, sekali lagi untuk ngecek ini benar atau enggak, itu sekali lagi untuk ngecek, yang ngecek gitu ya. Ngecek vektor eigen yang kita perlu benar atau enggak itu dengan cara lewat ini, AX sama dengan lambda E. Ini cara ngeceknya. Ya, itu seperti itu. Nah, saya tuh ada tadi di kelas 11 sempat bahas juga terkait dengan apa itu, eh, apakah satu vektor eigen itu bisa apakah satu nilai eigen, yang nilai eigen lambda itu maksud saya,
itu bisa memiliki lebih dari satu vektor eigen yang X tadi. Itu ya. Itu tadi di contoh berapa? Bagian ini, ntar ya. Nih, saya buat ini lagi ya. Di sini bagian eh, halaman baru gitu ya. Ini halaman baru. Kalau saya punya matrik, ya, katakan itu matrik M gitu ya. Ukurannya itu ini, 2 2 0. Kemudian ini ada 0 gitu ya. Sini ada 0 ada 0 ada 4. Ini. Matrik ukuran 3 kali 3 sini. Nah, dengan menggunakan aturan yang tadi, yaitu dengan rumus, sorry, yang ini, A min lambda I X sama dengan 0, ya, kita cukup mencari determinan dari ini. Determinannya itu berapa. Jadi kalau saya langsung mencari determinan itu seperti ini. 2 min lambda, ya, 2 0 2 2 min lambda 0 0 0 4 min lambda. Ini. Nah, dengan menggunakan ekspansi, sekali lagi ya, ekspansi kofaktor, ya, cara ekspansi kofaktor, itu yang sudah diajarkan Bu Dwi ya, kalau nggak salah ya. Ekspansi kofaktor, ya. Jadi ambil yang bagian ini aja. Soalnya kenapa? Soalnya di temannya dia itu nol dia. Teman di sampingnya sama teman di atasnya. Ambil aja yang bagian ini, yang 4 min lambda. Jadinya apa? Jadinya 4 min lambda. Nah, sisanya kan ini, yang masih belum kecoret, yang ini. Ya, jadinya gini, eh, 2 min lambda, 2 sini tuh 2 2 min lambda. Ini, ya. Kemudian kalau saya jabarkan lagi, jadi seperti ini. 4 min lambda, jadinya 2 min lambda kuadrat minus 4. Ini. Ya, saya jabarkan lagi, jadinya seperti ini. 4 min lambda, jadinya lambda kuadrat min 4 lambda plus 4 min 4. Ini. Jadinya 4 min lambda, lambda kuadrat min 4 lambda. Ini sama dengan 0. Nah, nilai gennya itu apa? Nilai gennya itu ada dua, ya. Sebenarnya ada tiga sebenarnya, tapi yang satu ada yang kembar gitu maksud saya. Jadi lambda satu, lambda dua itu sama dengan 4, lambda tiga itu sama dengan 0 gitu. Ini. Nah, tadi saya sudah saya sampaikan ya bahwa terkadang nilai eigen itu, satu nilai eigen ya itu bisa memiliki lebih dari satu vektor eigen. Nah, misalkan saya ambil nilai eigen itu sama dengan 4, yang untuk lambda sama dengan 4 itu ya. Nah, kalau kita masukkan, tadi yang kita peroleh ini, bagian yang ini, bagian yang ini kan. Nah, saya tuliskan ulang ke dalam bentuk seperti ini, ya. Ini, tuliskan ulang dalam bentuk seperti ini, itu 2 min lambda, 2 0, oke, 2 2 min lambda, 0 0 0 4 min lambda, gini, ya. Jadi yang ini tuh ditulis seperti ini bentuknya. Nah, ini dikalikan dengan X1, X2, X3. Sama dengan 0, 0, 0. Gini. Itu ya. Nah, ini kalau
Kalau saya masukkan nilai lambda tadi, yang bagian ini ya, untuk lambda sama dengan 4, ya, saya teruskan lagi seperti ini. Eh, Lambda sama dengan 4, ya, itu kalau saya masukkan lagi ke bagian atas, itu jadi seperti ini. 2 minus 4 kan min 2. Ini 2, 0, 2, min 2, 0, 0, 0, 2. Gitu. Sorry. Iya benar ini. X1, X2, X3. Ini. Nah, kita kan ingin mencari solusi dari X1, X2, X3. Itu dengan cara melakukan operasi baris elementer. Ya, nah, terlebih dahulu itu diganti dengan ke dalam bentuk augmented matrix. Augmented, augmented, sorry, ini. Nah, itu jadinya kan seperti ini. Perjalanan augmented matrix ya. Min 2, 2, 0, 2, min 2, 0, 0, 0, 2. Gini, gini. Ya kan? Nolnya itu pindah ke sini. Augmented. Nah, dengan menggunakan operasi baris elementer, ya, jadi yang baris pertama itu dikalikan dengan, sorry, nggak usah ya, baris pertama ditambah dengan baris kedua. Kemudian baris ketiga itu dikalikan dengan setengah, gini. Ya, jadinya itu seperti ini. Min 2, 2, 0. Kemudian di sini 0, 0, 0. Di sini 0, 0, 1. Seperti ini. Gini. Nah, kalau pengen disederhanakan lagi, boleh di bagian atasnya. Saya kan disederhanakan lagi gitu ya. Bentar, ini ada yang keliru ya. Harusnya ini nol ya, bukan. Soalnya ini 4 ya, min lambda ya. Harusnya nol ini, sorry, sorry. Ini harusnya ini nol. Ini harusnya nol. Nah, ini kan ada 4 min lambda. Ini harusnya nol yang bagian sini, sorry. Ini juga bagian sini itu harusnya nol. Ini nol. Ya. Jadi yang bagian sini tuh gak usah. Ya. Nggak usah. Karena itu nol baris ketiga. Semuanya nol. Jadinya ini sama dengan nol. Ini sama Nanti dengan tapi nol. udah 1 jam di sini terasa kayak udah hilang baunya ya. Pas Iya. kita ini lagi, Nah, ini kalau mau disederhanakan lagi nggak masalah ya bagian baris baris pertama ini. Sederhanakan lagi gitu ya. pas Terus nanti yang kita baris keluar lama, pertama masukin ini, lagi. nah itu dikalikan dengan Terbatas. minus setengah ini. Minus setengah baris satu ini. Ya, itu jadinya seperti ini. Jadi ini minus setengah ya maksud saya. Minus setengah. Jadinya kan satu minus satu nol 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 ini. Jadi seperti ini. Nah, gini jadinya. Itu ya. Nah, dari sini, ini bagian ini tuh dikembalikan lagi ke bagian tadi. Nah, ini kan jadinya, saya kembalikan lagi jadi seperti ini. Satu min satu nol ini X1,
X2, X3. Gini. Itu ya. Nah, kalau saya punya seperti ini, ya bentuk seperti ini maksud saya, bagian ini, ya, ini kan jadinya, itu kan X1 min X2 sama dengan nol dari bagian yang ini. Terus X3-nya apa? X3-nya itu yang ini. Nol kalikan X3 sama dengan nol dia. Ini bentuknya. Ya, seperti yang tadi, ya, kalau misalkan ada perkalian nol dikalikan X3, ya, maka X3 itu sama dengan, saya misalkan ya, itu sama dengan katakan S ya, bisa S, bisa T, terserah ya. S, di mana S itu merupakan sebarang bilangan real. Jadi untuk semua bilangan dia itu berlaku, ya, asal dikalikan dengan nol. Nah, yang bagian ini itu gimana? Bagian ini tuh eh, maka ya X1 itu sama aja dengan X2. Nah, artinya kan X2 di sini kan itu sembarang juga, ya. Artinya kalau X1 min X2 itu sama dengan nol, artinya kan sebarang X2, yang penting X1 itu sama dengan X2 gitu. Ya, jadi kalau misalkan saya S2 itu misalkan ini sama dengan eh kalau saya tuliskan gini ya, jika ya, jika X2 sama dengan katakan T gitu ya, variabel lain yang merupakan anggota dari bilangan real, maka ya X1 itu juga sama dengan T. Sebab X1 itu sama dengan X2. Jadi sebarang bilangan. Nah, kata tadi kan sebarang apapun itu bilangannya, kalau misalkan X1 minus X2 itu pasti sama dengan nol. Ya kan? Itu secara logika kan, seperti itu. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya itu seperti ini. Solusinya itu X1, X2, X3, ya, itu sama aja dengan X1 tadi kan T. T, S2-nya T juga, S3-nya apa? S. Seperti ini. Ya, T, T, S. Nah, kalau saya pecah jadi dua, itu jadi nggak seperti ini. T, T, nol plus nol nol S. Ya, kalau saya pecah ya, gini kan jadinya. Jadi dari sini, ya, dari ini, saya pecah menjadi dua bagian. Ya, bisa kan seperti itu. Nah, kemudian saya jabarkan lagi seperti ini. Kan jadinya kan satu satu nol ini T plus nol nol satu S. Gitu. Gini. Saya jabarkan lagi seperti ini. Nah, terus vektor gennya apa? Vektor gennya itu ini, ada dua. Ini. Jadi tadi nilai eigen lambda sama dengan 4 itu memiliki dua vektor eigen ini. Lambdanya kan tadi satu ini, nilai eigennya kan 4. Itu memiliki dua vektor eigen ini. Nah, jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk kalimat, ya, jadi vektor eigen ya dari nilai eigen lambda sama dengan 4 adalah ini ditulis yang bagian ini ditulis lagi, yaitu 110, kemudian ada 0
nol satu ini. Jadi ini vektor eigen untuk nilai eigen lambda sama dengan 4. Jadi makanya tadi saya jelaskan bahwa terkadang nilai eigen itu, ya satu nilai eigen itu bisa memiliki lebih dari satu vektor eigen. Seperti itu. Ya, ini untuk yang ini. Ya, nilai eigen dan vektor eigen. Oke. Jadi sebenarnya sama untuk yang lambda sama dengan nol juga gitu. Tadi kan ada lambda atau nilai eigennya sama dengan nol itu ini yang bagian ini sama kayak yang tadi. Ya, dengan dimasukkan ke bagian ini dimasukkan, kemudian dicari nilai x1, x2, x3-nya dengan dibentuk ke dalam bentuk augmented matrix dulu, kemudian menggunakan operasi baris elementer. Ya, jadinya seperti ini. Gitu ya. Gitu. Jadi satu nilai eigen itu memiliki lebih dari satu vektor eigen. Ya, terkait dengan ini ya. Oke. Terus bagian ini, nah ini sebenarnya gampang kalau yang ini. Kalau yang nomor tiga ini gampang sebenarnya. Itu yang nomor tiga ini sebenarnya menggunakan yang tadi tuh yang AX sama dengan lambda X. Sebenarnya gini, menggunakan ini. Jadi kalau A-nya itu 3 ya 3 0 8 min satu, vektor G-nya kan ini sudah didapat nih. Ini gini, satu 2 ya. Ini sama dengan perkalian biasa matrik. Ini jadinya 3 kemudian ini 6. Seperti ini. Kalau saya jabarkan lagi, ingat ya, nilai vektor eigen yang ini, yang kiri itu sama aja dengan nilai yang kanan. Seperti ini. Sama aja. Saya jabarkan jadinya satu, ini 3. Jadi sorry, nilai eigennya itu sama dengan 3. Yang ini. Ini nilai eigen lambdanya. Sama dengan 3. Ya, vektor eigennya itu satu satu 2. Seperti itu. Nah, tadi di kelas 11 saya juga ini menjelaskan bahwa ternyata matrik ini itu memiliki lebih dari satu nilai eigen gitu ya. Jadi ini sebenarnya salah satunya aja yang ditulis di sini gitu ya. Targetnya itu satu dua nih. Oke. Nah, kalau saya bentar ya. Eh, kalau saya ini mencari nilai eigen yang ini ya, yang bagian yang 3A ini, saya cari seperti sini ya, 3 3 0. Bentar. Saya share ini sini aja di web. Oke. Oke, saya tulis di halaman baru ya, bagian sini. Oke, tadi kan A-nya itu sama dengan ini. A-nya itu sama dengan, sorry, ini kelihatan nih. A-nya ya, A-nya, ini ya bagian sini ya. A-nya kan tadi sama dengan 3 0 8 min 1. Ini yang tadi kita, ini ya, di soal latihan ya.
X-nya itu vektor eigen itu sama dengan 1, 2 ini tadi. Kita coba cek ya, apakah seperti itu juga. Nah, ini sama persis dengan yang tadi ya. Jadi nilai nilai determinan dari A min lambda I itu ya. Itu biasa. Itu langsung aja ya. 3 min lambda 0, 8 min 1 lambda ini. Nah, ini sama dengan apa ini? 3 min lambda min 1 min lambda. Ini sama dengan, ya kan? 3 min lambda min 1 lambda. Nah, ini jadinya min 3, oke. Min 3 lambda plus lambda plus lambda kuadrat. Jadinya lambda kuadrat min, sorry ini benar ya, 3 min 1. Hmm, ini min 2 ya, min 3. Nah ini kalau saya jabarkan jadi seperti ini. Lambda plus 1, lambda min 3, ya kan? Nah jadinya kan lambdanya itu sama dengan min 1, lambdanya itu sama dengan 3. Nah untuk yang ini itu lambda sama dengan 3. Nilai eigen sama dengan 3. Yang ini, bagian ini. Ya bagian ini tuh untuk lambda sama dengan 3. Nah tadi kan kita dapat lambda itu ada 2. Itu min 1 dan 3. Ya. Nah kita coba cek ya apakah benar vektor eigennya itu 1 dan 2 ini melalui nilai eigen yang ada di sini. Ya. Nah dengan cara yang sama tadi, ya yang bagian ini ya itu saya tuliskan seperti ini. 3 min lambda itu ya, 0, 8 min 1 min lambda. Ini kan X1, X2 sama dengan 0 ini. Ya. Nah, kalau saya masukkan lambdanya itu sama dengan 3 gitu ya. Untuk lambda sama dengan 3 di sini. Itu jadinya apa? 0, kemudian 0, 8, min 4 di sini. Gitu ya, bagian sini. Tinggal dimasukkan aja. Oke, sorry. Ya, ada yang kurang. Sini. Gitu ya. Nah, ini kalau saya bagi dengan 4 ya. Seperempat untuk baris kedua, ya itu jadinya seperti ini. 0, 0, 8 bagi 4 kan 2. 2, ini min 1, itu gini. Sini ya. Ya, jadi ini kalau misalkan saya tulis ulang dalam bentuk X tadi, itu jadinya seperti ini. 0, 0, 2, min 1. Kalikan dengan X1, X2, gini. Jadinya, sorry, gini. Nah, artinya kan gini. X1, ya 2 X1, min X2 itu sama dengan 0. Gitu. Tadi kan catatan ini ya, catatan. Tadi kan X-nya itu sama dengan apa tadi? 1, 2. Gini. Ya, seperti yang di atas tadi, yang bagian ini. Di apa di soal latihan ya, yang bagian ini. Ini kan sudah diketahui tadi, yang bagian ini, yang bagian ini. Ini kan vektor eigen. Nah, kalau misalkan kita dapat seperti ini, ya, 2 X1 min X2 sama dengan 0,
Artinya kan saya bisa sederhanakan seperti ini bentuknya. 2x1 itu sama dengan x2. Nah, kalau mau disamakan seperti yang ini, ya, itu dengan cara memisalkan, ya, misal x2 itu sama dengan 2t. Ya, untuk t-nya itu anggota dari bilangan real-nya. Ya, ini. Nah, artinya kalau x2-nya itu sama dengan 2t, maka x1-nya itu sama dengan t itu sendiri. Ya, kalau kalau dimasukkan ke sini ya, maksud saya. Berarti kan x1-nya itu sama dengan t. Ya kan, soalnya kan sama-sama dibagi dua. Tuh, maka sudah T. Nah, jadi solusinya itu gini. Solusinya, solusi X1, X2 itu sama dengan eh, apa itu, dua itu tadi kan T, ini kan 2T. Ini. Nah, T-nya keluar ini seperti ini. Nah, yang diambil kan bagian ininya. Nah, jadi vektor eigen untuk lambda sama dengan 3 adalah adalah ini. Satu, dua. Ya, vektor eigennya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan bukan satu dua gimana gitu loh? Boleh. Kalau misalkan nih dari sini ya, bagian dari sini, ya, kita bagian sini. Kalau teman-teman pakai misalkan ya, dari sini diganti dengan misal ya, misal x-nya itu sama, x2 itu sama dengan t. Maka kan x1-nya sama dengan apa itu setengah t kan, ini ya kan. Kalau x2-nya sama dengan t, berarti x1-nya kan t setengah. Gak apa-apa bagi ini, gak masalah. Jadi nanti solusinya ini itu sama dengan apa itu X1 X2-nya itu sama dengan gini nanti. Setengah satu T gitu. Vektor G-nya itu apa? Vektor G-nya itu ini. Gak masalah. Jadi ada banyak bentuk ya. Vektor G-nya itu gak masalah. Yang penting setelah dicek ke sini ngeceknya, yang saya sampaikan tadi ngecek ya, itu pakai ini AX sama dengan lambda X. Yang penting ini memenuhi gitu loh. Yang bagian ini. Nah, jadi nggak masalah. Kalau misalkan pemisalannya itu S2 yang sama dengan T, maka S2 itu T setengah gitu. T, T itu silakan. Soalnya kalau misalkan ada setengah kan misalkan agak ribet gitu ya. Soalnya kan ada setengahnya gitu kan. Nah kalau tadi kan langsung bulat gitu kan. Kalau nggak ada setengahnya. Jadi silakan. Seperti itu. Gitu ya. Dan ini untuk ini untuk apa? Eh, untuk diagonal diagonal diagonalisasi itu nanti lanjut saya lanjutkan di minggu berikutnya gitu ya. Saya ini agak agak ini juga agak apa, banyak ya lumayan banyak terkait dengan apa diagonalisasi seperti itu yang bagian ini ya banyak. Nah nanti saya sebenarnya pengen tahu ya terkait dengan apa itu pemahaman kalian ya. Jadi sebagai tugas gitu ya dari saya itu nanti kalian teman-teman kerjain yang nomor 6 ini. Nomor 6 ini A dan B ya. A dan B di folio bergaris. Jadi dikumpulin minggu depan. Ya, nanti saya secara random menunjuk gitu ya. Ini teman mahasiswa untuk bisa menjelaskan di depan gitu ya terkait dengan ini. Jadi saya tugasnya tuh ini tulis di folio bergaris seperti itu. Itu ya ini tugas individu. Kemudian minggu depan teman di teman berikut. Mungkin silakan ada pertanyaan silakan.